Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan jaringan nirkabel yang mungkin saat ini kita masih akan menggunakan daring ya. Jadi karena COVID-19 ini kita akan beberapa minggu ini kita akan coba perkuliahannya menggunakan daring. Nah, di sini saya akan coba memakai platform di YouTube dan Google Classroom. Ya. Jadi kalian bisa fleksibel ya, kalian bisa fleksibel nanti untuk mengikuti kelas di jaringan nirkabel ini. Baik. Untuk semester ini untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas masalah RPKPS ya, RPKPS terlebih dahulu. Ya, oke, sebentar. Oke, saya akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari dan nanti ketika antum semua mengikuti perkuliahan ini nanti apa yang akan didapatkan. Jadi yang pertama, nanti setelah mengikuti perkuliahan jaringan nirkabel ya, diharapkan mahasiswa mampu memahami yang pertama cara kerja dari jaringan nirkabel, yang kedua memahami layer-layer yang ada di dalam jaringan nirkabel, yang ketiga memanfaatkan teknologi yang ada di dalam jaringan nirkabel, dan yang keempat mampu mengaplikasikan teknologi jaringan nirkabel pada berbagai tempat. Begitu. Oke, selanjutnya untuk penilaian ya, untuk penilaian saya membagi menjadi 3, yaitu ada tugas, UTS, dan UAS ya. Jadi pembagian tugasnya nanti 30%, UTS 30%, UAS nanti 40%. Nah, UASnya nanti adalah berupa laporan proyek akhir ya, proyek akhir. Metode yang akan kita gunakan dalam perkuliahan jaringan nirkabel ini ada beberapa, yaitu nanti jika sudah memungkinkan maka akan ada tatap muka ya, tatap muka langsung, yaitu nanti perkuliahan di kelas dan praktek. Kemudian ada daring ya, metode daring, yaitu nanti kita pakai Google Classroom ya, bisa pakai Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Untuk materi akan saya upload juga di Google Classroom tapi link YouTube ya. Jadi ada tugas presentasi juga ada, nanti ada feedback, penyusunan proposal project, kemudian penyusunan paper untuk project akhir. Instrumen yang untuk penilaiannya yaitu yang tatap muka, yaitu nanti ada soal untuk praktek ya, jadi ada studi kasus nanti yang bisa kalian kerjakan pada saat praktikum. Kemudian kalau daring nanti ya berupa laporan ya, laporan tugas itu nanti dikumpulkan via Google Classroom. Oke. Oh ya, sebelumnya nanti untuk absensi ya, presensi di mata kuliah ini ya, di mata kuliah jaringan nirkabel, presensi nanti kalian harus komen ya, kalian komen isi dengan nama kalian ya, isi dengan nama kalian pada waktu sesuai jadwal atau hari yang sama sesuai jadwal. Kalau misal hari Senin ini maka kalian bebas mengakses materi ini ya, materi ini pada hari yang sama yaitu hari Senin. Tapi yang jelas kalian harus absen, harus komen, berarti harus melihat mengikuti materi ini pada hari Senin. Untuk jam saya bebaskan Pak, yang penting tetap pada hari tersebut seperti itu. Oke, rencana kegiatan perkuliahan atau pembelajaran mingguan, jadi di sini nanti ada 14 kali pertemuan, ada 14 minggu efektif. Minggu pertama kita akan membahas masalah teori dasar ya,
materi dasar. Yang pertama, kemampuan akhir yang direncanakan, nanti mahasiswa mampu mengenali pengertian dan teori dasar dari jaringan nirkabel. Bahan kajiannya apa? Yang pertama, kebutuhan tentang jaringan nirkabel. Yang kedua, perbandingan dengan fixed network. Ya. Yang ketiga, sejarah komunikasi mobile itu seperti apa. Ya. Yang keempat, kebutuhan pasar dan area pengembangan. Yang kelima adalah potensi penelitiannya, potensi riset di bidang jaringan itu seperti apa. Seperti itu. Ya. Kemudian yang minggu kedua, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu memahami konsep transmisi data pada jaringan nirkabel. Bahan kajiannya apa? Yang pertama, frekuensi untuk komunikasi dan regulasinya. Ya, jadi ada frekuensi radio itu seperti apa sih, dan frekuensinya ada FM, PAM, kemudian nanti ada GSM, ya. Kemudian ada akses point itu seperti apa sih, frekuensinya berapa, dan regulasinya. Yang kedua yaitu konsep sinyal dan antena. Yang ketiga adalah konsep sinyal propagasi dan polarisasi. Jadi sinyal itu nanti sifat-sifatnya seperti apa sih, ya. Sinyal, kemudian polarisasi, arah rambatannya seperti apa, nanti akan kita belajar di sini. Yang ketiga yaitu minggu ketiga, jadi kemampuan yang direncanakan, kalian mampu menjelaskan dasar transmisi sinyal. Itu kelanjutan dari yang minggu kemarin, minggu kedua, yang yaitu nanti menjelaskan tentang konsep bandwidth. Ya, pasti bandwidth itu, ya mungkin kalian sudah dengar bandwidthnya berapa, tapi apa sebetulnya dasar atau konsep dari bandwidth itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah menggambarkan line of sight. Ya, jadi nanti ada perhitungan personal zone, bagaimana nanti kita misal mau menembak point to point, ya, ataupun bikin hotspot, ya, koneksi jarak jauh. Nah, nanti ada apa istilahnya, perhitungan-perhitungan yang perlu kalian pelajari juga. Kemudian minggu keempat, ya minggu keempat, kemampuan akhir yang direncanakan setelah minggu keempatnya adalah kalian memahami bagaimana sistem satelit untuk mendukung komunikasi mobile, serta kalian memahami cara kerja sistem satelit. Bahan kajiannya apa? Yang pertama, pengaplikasian sistem satelit itu seperti apa? Ada tradisional, ada telekomunikasi, ya. Kemudian dasar pengetahuan tentang satelit, ya, periode dan orbit, inflasi, elevasi, orbit, ya. Yang ketiga, handover pada sistem satelit, ya. Mungkin kalau sistem satelit ini kita pakai biasanya mungkin di ATM, ya, kemudian yang di ATM perbankan itu biasanya pakai satelit juga. Kemudian ada juga yang retail, perusahaan-perusahaan retail itu yang juga memakai sistem satelit. Kemudian menginjak ke minggu kelima, ya minggu kelima, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu memahami model security yang diterapkan beberapa standar, ya, yang diterapkan beberapa standar. Bahan kajiannya yaitu yang pertama, faktor penyebab security, faktor security yang perlu diperhatikan, ya. Yang kedua, sistem keamanan di IEEE. Yang ketiga yaitu 802.11, ya, itu sistem keamanannya di apa 802.11 itu apa, kayak WEP, WPA, RCA, kekurangan dan kelebihannya. Yang keempat, sistem keamanan di Bluetooth, ya ada link security, key, KA, combination key, encryption key. Menginjak ke minggu ke-6, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu yang pertama, kalian memahami model keamanan di wireless LAN, ya, WLAN, serta memahami resiko WLAN dan cara meminimalisirnya, ya, meminimalisasinya, ya. Yang pertama, bahan kajiannya yaitu ancaman-ancaman di jaringan itu seperti apa sih, jaringan nirkabel khususnya. Kemudian kelemahan dari security WEP itu seperti apa. Kemudian ada biometrik, kemudian ada SSID, filter, MAC address, kemudian ada AS, monitoring dan tips keamanan jaringan nirkabel. Minggu ke-7,
yaitu kalian nanti memahami isu dan solusi keamanan di wireless LAN serta mampu menganalisa keamanan untuk konfigurasi model wireless LAN. Materinya apa? Yang pertama, analisa contoh aplikasi ya, dan kriptografi di jaringan nirkabel. Yang kedua, wide equivalent privasi yaitu WEP ya, WEP secara detail dan teknik peningkatan kinerja WEP sendiri. Kemudian ada SSID ya, kemudian ada Shared Key Authentication. Yang ketiga nanti ada 802.11 WEP dan kriptologinya. Yang keempat ada protokol keamanan wireless LAN yang terbaru. Oke, setelah minggu ke-7 nanti ada UTS ya, ada UTS. Kalau UTS ini nanti ada soal ya, ada soal yang akan kalian kerjakan. Jadi yang saya rencanakan terlebih dahulu yaitu nanti kita pakai soal ujian tulis untuk UTS-nya. Oke, kemudian minggu ke-8 ya, setelah UTS nanti kita akan bertemu lagi. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu yang pertama, yaitu mahasiswa memahami proses desain, metodologi dan atribut-atribut dalam perspektif desain jaringan nirkabel. Kita sudah mengajak ke desain, bahan kajiannya agak sedikit banyak ya, mulai dari preliminary investigation, ada analisa dari sistem yang sudah ada. Jadi nanti ini sudah mulai ke coba misalnya analisis project di jaringan itu seperti apa nanti. Yang ketiga, pembuatan preliminary design, finalisasi desain secara detail, kemudian eksekusi dan implementasinya seperti apa, dokumentasinya nanti seperti apa. Yang ketujuh, pembuatan rencana jaringan, pembuatan arsitektur jaringan, dan yang kesembilan, formalisasi fase desain. Oke, yang ke-9, pertemuan minggu ke-9 yaitu kalian bisa memahami desain jaringan nirkabel untuk level enterprise. Yang pertama nanti materi pembelajaran itu review studi kasus level enterprise ya. Kemudian evaluasi kebutuhan sistem, desain solusi nirkabelnya seperti apa. Yang keempat, implementasi dan testing solusi nirkabelnya. Minggu ke-10, kemampuan akhir untuk kalian yang direncanakan yaitu memahami desain jaringan kabel untuk level industri. Studi kasusnya nanti perusahaan retail ya, perusahaan retail. Tahu kan ya perusahaan retail itu seperti apa. Yang bahan kajiannya yaitu review studi kasus di level industri, kemudian desain dan implementasi jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu rencana dan penempatan perlengkapannya. Minggu ke-11 ini sama, yaitu studi kasusnya tapi nanti di kampus ya, di kampus Siman, yaitu nanti review studi kasus di universitas nanti seperti apa, desain jaringan nirkabel di sebuah universitas itu seperti apa, dan yang ketiga implementasi jaringan nirkabel untuk universitas. Yang ke-12 yaitu nanti kalian mampu menganalisa dan menyelesaikan troubleshootingnya. Materi pembelajarannya itu ada multipath, node tersembunyi, ada NIR atau VAR. Minggu ke-13 lanjutan dari minggu 12 yaitu masalah troubleshooting. Kalau ini nanti materi pembelajarannya adalah throughput system, ada tipe-tipe gangguan. Yang ketiga adalah pertimbangan jangkauan. Dan minggu yang terakhir itu minggu ke-14, kalian mampu mengidentifikasi kontur cakupan radio frekuensi dari sumber radio frekuensi atau access point dalam banyak fasilitas ya. Jadi bahan kajiannya apa? Yang pertama yaitu persiapan untuk survei site, yang kedua persiapan checklist, yang ketiga perataan survei site, yang keempat menganalisa jaringan pakai sliver ya. Yang kelima mengumpulkan informasi radio frekuensi, yang keenam pelaporan. Jadi nanti setelah ini UAS. Nah, dan UASnya bisa jadi dimulai dari minggu ke-14 ini, yaitu nanti ada project ya, project berupa nanti sebuah studi kasus yang kalian harus bisa kerjakan dan nanti membuat sampai pelaporannya ya, analisisnya dari awal sampai akhir itu nanti seperti apa, alat-alatnya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian untuk ini ya saya cukupkan untuk minggu ini. Ada pengetahuan dasar ya, jadi kalian
mengikuti mata kuliah ini tahu nanti apa yang akan dipelajari, apa yang harusnya nanti kalian dapatkan, dan kalian harus bisa apa ya setelah mata kuliah ini berlangsung. Oke, jadi ada tugas ya untuk minggu depan. Tugas ini nanti dikumpulkan di psikologi ya, pengumpulan di psikologi, tapi perintahnya saya ajukan di sini ya. Penugasannya saya ajukan di sini atau di psikologi aja, ya. Nanti tugas untuk minggu depan ada di di classroom ya. Silakan dicek nanti classroomnya ya. Silakan dicek nanti classroomnya untuk tugas minggu depan yang dikumpulkan minggu depan. Oke, sekarang dari jangan lupa absen ya. Silakan mengisi komen dengan nama kalian, boleh disertai pertanyaan, boleh disertai mungkin masukan atau saran tentang pembelajaran online juga boleh, ataupun tentang materi-materi yang bisa ditambahkan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar apa yang akan kita pelajari di sini. Oke, mungkin untuk pertemuan minggu ini kita cukupkan dulu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.